Hai rebahan mania, siapkan posisi rebahan terbaik Anda dan pasang headsetnya. Karena kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang mencatatkan 10 juta penayangan selama 12 hari setelah pemutaran perdana yang menjadi rekor di Korea sebagai film dengan pemirsa terbanyak dalam waktu yang sangat singkat. Film ini berjudul The Admiral Rory. Angel temen sih baca nih. Film ini mengisahkan tentang keberanian Laksamana Yi Sun Sin dan pertempuran laut bersejarah yang terjadi pada tahun 1597 di Korea Selatan. Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah penyiksaan terhadap Laksamana Yi Sun Sin yang diberhentikan dari tugasnya karena dugaan sebagai mata-mata setelah 6 tahun perang pertama Korea dan Jepang. Yang mana pada saat itu Angkatan Laut Korea berhasil dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang. Dan tentara Jepang berhasil menjajah beberapa provinsi di Korea, bahkan mulai mencoba menduduki ibu kota dengan kekejamannya. Sedangkan Yi Sun Sin akhirnya dibebaskan tanpa gelar militer. Namun ia mulai merekrut tentara dan senjata untuk kembali berperang. Bahkan ia memperoleh 12 kapal yang selamat dari perang di Chilchun. Ia dan tentaranya menetap di bagian barat Laut Selatan yang hanya berjarak 100 mil dari berkumpulnya sekitar 300 kapal perang Jepang. Di pelabuhan markas, Yi Sun Sin dan tentaranya, ia sedang memimpin rapat penyusunan strategi dengan para perwiranya. Namun salah seorang perwira yang bernama Bai Sol menyarankan agar mereka bergabung dengan pasukan kerajaan Korea. Sebab itulah perintah raja. Bai Sol mengatakan bahwa armada kapal perang musuh terus bertambah. Hal ini bahkan membuat sebagian pasukannya melarikan diri karena ketakutan. Namun Yi Sun Sin tetap terdiam menanggapi perkataan Bai Sol. Hal ini membuat Bai Sol semakin memprovokasi perwira lain. Bahkan tidak ada cara untuk bertahan dari serangan armada Jepang, katanya. Don't any of you have an opinion for the Admiral? What about you? That you fled from Chilchon? I'm your superior officer. Best remember you're addressing our commander. Yi Sun Sin menghentikan ketegangan tersebut dan meminta mereka semua untuk membubarkan diri. Admiral! Beralih ke pelabuhan Uhran, markas Angkatan Laut Jepang. Di sana tampak ratusan kapal perang Jepang yang sedang berlabuh. Tampak jenderal tentara Jepang yang bernama Todo sedang berbincang dengan Komandan Wakizaka membahas tentang kedatangan perwira yang akan dikirim oleh kerajaan Jepang untuk membantu mereka menghadapi Laksamana Yi Sun Sin. Sementara itu kita akan diperlihatkan pada pembantaian yang dilakukan pasukan Jepang kepada tawanan Korea yang berhasil ditangkap. Salah seorang perwira Korea yang juga ikut tertangkap justru melakukan perlawanan. Hal ini tentunya membuat anaknya yang juga ikut tertangkap menjadi panik dengan situasi ini. Khawatir kalau sikap ayahnya justru akan berujung pada kematian. Benar saja, saat salah seorang pasukan Wakizaka hendak mengeksekusinya, yang melepaskan tembakan adalah seorang penembak jitu tangan kanan Jenderal Kuroshima, yang merupakan perwira yang dikirim oleh raja untuk membantu mengalahkan Yi Sun Sin. Terlihat raut kesombongan di wajah Kuroshima, sehingga membuat Wakizaka kurang suka dengan kehadirannya. Kembali ke Yi Sun Sin yang sedang mengawasi pembuatan kapal perang penghancur yang disebut sebagai kapal kura-kura. Kapal kura-kura ini yang akan menjadi senjata utama mereka menghancurkan kapal-kapal perang Jepang yang begitu banyak. Sementara itu, salah seorang perwira Yi Sun Sin menemui petinggi pasukan kerajaan Korea, melaporkan tentang kondisi pasukan Yi Sun Sin yang membutuhkan bantuan pasukan kerajaan. Namun petinggi tersebut menolak mengirim bantuan dengan alasan Yi Sun Sin menolak perintah raja untuk bergabung dengan pasukan utama. Namun sang perwira tetap memohon agar kerajaan mengirim bantuan kepada pasukan Yi Sun Sin. Selanjutnya di markas Angkatan Laut Jepang terjadi sedikit ketegangan antara Kuroshima dan Wakizaka. Karena Kuroshima dianggap terlalu sombong dan meremehkan kekuatan yang dipimpin Jenderal Todo tersebut. Namun Kuroshima meyakinkan bahwa dengan strateginya, ia dan pasukannya mampu mengalahkan Laksamana Yi Sun Sin.
What do you think is about to happen here? His name! Pagi harinya, semua rakyat dan pasukan Yi Sun Sin dihebohkan dengan penemuan kepala salah satu kapten mereka yang sudah tergantung di atas kapal dengan tulisan peringatan bahwa kalian semua akan mengalami nasib yang sama. Bahkan mereka semakin dibuat ketakutan saat menemukan tumpukan kelapa biarlah, yang ditumpuk di atas perahu. Ternyata perbuatan kejam itu dilakukan oleh Kurushima dan pasukannya untuk memberi rasa takut bagi pasukan Yi Sun Sin. Ternyata kebencian Kurushima kepada Yi Sun Sin didasari dendam besar karena Yi Sun Sin lah yang telah membunuh saudaranya pada perang beberapa tahun yang lalu. I see we're going to have to deal with your... Cut off their noses and remove their... Our enemy is strong and formidable! Chancellor's direct request. Kembali ke markas Yi Sun Sin, salah seorang prajurit tertangkap saat akan melarikan diri dari markas. Prajurit tersebut melarikan diri karena merasa ketakutan untuk ikut berperang. Setelah prajurit itu selesai berbicara, ini yang dilakukan Yi Sun Sin. Are you about done, Sangu? Discipline is crucial. Setelah itu Yi Sun Sin pergi menuju Selat Myung Rang. Susah amat sih bacanya ya. Ya itu pokoknya lah. Atau disebut dengan Pulau Darah. Untuk melihat kondisi air laut yang menentukan strategi yang akan dia pakai. Kondisi arus di selat ini ternyata sangat deras. Oleh sebab itu, Yi Sun Sin akan memanfaatkan kondisi ini dan membangun kapal kura-kura yang dapat bertahan di kondisi arus deras. That's why a working turtle ship is imperative. Singkat cerita, di tengah malam, semua pasukan Yi Sun Sin dihebohkan dengan terbakarnya kapal kura-kura yang hampir selesai pengerjaannya. Hal ini tentunya membuat Yi Sun Sin sangat terpukul. Di saat yang bersamaan, salah seorang perwira menyadari bahwa pelaku pembakaran ini adalah Bai Sol dan anak buahnya yang telah berkhianat. Perwira tersebut bergegas memburu Bai Sol yang ternyata sudah menaiki perahu untuk kabur. I'm making it so that we have a way out! Hey, make a stand and join me! I will take this turtle ship into battle! They will... Berita terbakarnya kapal kura-kura telah sampai kepada kubu Jepang. Hal ini membuat mereka semakin percaya diri untuk melancarkan serangan secepat mungkin. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang bernama Junsa, yaitu salah seorang mata-mata Yi Sun Sin yang menyamar menjadi tentara Jepang. Keesokan harinya, Yi Sun Sin kembali mendatangi Pulau Darah untuk melihat arus air, dan tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Junsa bahwa Jepang akan menyerang besok hari dengan membawa 330 armada kapal perang. Persiapan kapal perang pun dimulai. Masing-masing perwira mulai membakar semangat pasukannya masing-masing. Tapi berbeda dengan pasukan Yi Sun Sin yang masih terlihat keraguan dan ketakutan di wajah mereka. You only survive if you're willing to die. Nah, tanpa bertele-tele, mari kita masuk pada hari pertempuran. Karena ini merupakan bagian yang paling keren di film ini. Seluruh rakyat diungsikan ke tempat yang aman termasuk anak Yi Sun Sin yang dilarang ikut berperang karena sedang cedera. Sementara Yi Sun Sin mulai memimpin pasukannya dengan 12 kapal perang menuju ke Pulau Darah. Di pihak lain, armada kapal perang Jepang yang jumlahnya jauh lebih banyak mulai menuju ke Pulau Darah. Pemandangan itu membuat pasukan Yi Sun Sin tampak syok dan ketakutan, sehingga membuat mereka mundur meninggalkan kapal yang dikomandoi Yi Sun Sin sendirian. Our fleet's retreating! Namun berbeda dengan Yi Sun Sin yang tetap dingin tanpa terlihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Weh, keren banget ini jenderal. Bahkan saat salah seorang kaptennya akan menaikkan bendera untuk meminta kapal itu kembali tanpa diduga. Get ready to fight. Let him go. Dan Kurushima segera mengirim batalion pertama untuk menyerang. Yi Sun Sin sama sekali tidak gentar dan justru memerintahkan untuk memalangkan kapalnya dan mengarahkan semua meriam di baris ke depan.
Pasukan Jepang di baris terdepan mulai menembak ke kapal Yisun-shin. Namun tidak lama dari itu, kondisi arus semakin besar dan membuat kapal-kapal Jepang kehilangan kendali dan saling bertabrakan. Yisun-shin memanfaatkan situasi ini dan memerintahkan pasukannya untuk mulai menembak. Kapal-kapal Jepang di batalion pertama mulai hancur dan tenggelam bahkan sebelum sempat mendekati kapal Yisun-shin. Hal ini tentunya membuat kaget Kuroshima dan petinggi lainnya sebab awalnya mereka mengira akan menang dengan mudah. Lalu kita akan diperlihatkan pada adegan di mana Yisun-shin sebelumnya memberitahu strateginya kepada anaknya bahwa ia akan mengubah rasa takut menjadi sebuah keberanian. Kuroshima tidak terima dengan kekalahan pasukan pertamanya. Lalu, masih dengan percaya diri, ia mengirim pasukannya yang kedua untuk menyerang. Send in Vanguard 2. Kuroshima keeps sending in ships as he makes from here now. Pada serangan kedua ini, arus mulai ganas, sehingga kapal Yisun-shin susah untuk membidik lawan. Hingga akhirnya, Yisun-shin memerintahkan untuk memotong tali jangkar dan mengikuti arus menuju ke Pulau Dara. Kapten meminta agar menaikkan bendera dan memanggil 11 kapal lainnya untuk membantu, tapi Yisun-shin mengabaikannya dan tetap memilih menghadapinya seorang diri. Semua prajurit bersiap untuk pertarungan jarak dekat, bahkan semua biku ikut mengangkat senjata untuk bertahan. Saat pasukan Jepang mulai merangsek ke kapal Yisun-shin dan tiba-tiba kapal pertama yang mendekat pun berhasil dilumpuhkan, namun gelombang serangan terus berdatangan dari kapal-kapal lainnya yang mulai mendekat. Pertempuran jarak dekat pun tidak bisa dihindari. Pasukan Yisun-shin mulai kewalahan menghadapi kepungan kapal-kapal Jepang yang berhasil mendekat. Banyak pasukan Yisun-shin yang mulai gugur, bahkan Yisun-shin pun mulai beberapa kali mendapat serangan jarak dekat. Pasukan Yisun-shin mulai merasakan kepanikan dan kekalahan, sehingga para petinggi Jepang mengira Kuroshima sudah memenangkan peperangan. Bahkan perwira-perwira Yisun-shin yang mundur hanya bisa melihat ke terpojokan kapal utama. Namun di tengah situasi sulit tersebut, tiba-tiba Yisun-shin memerintahkan salah seorang prajuritnya untuk mengumpulkan semua meriam. Semua awak kapal berusaha keras menyusun meriam-meriam tersebut, sampai akhirnya We put them in place! Brace yourself! ya, kapal Yisun-shin berhasil selamat dan menghancurkan seluruh kapal yang mengepungnya. Hal ini membangkitkan semangat dan keberanian semua pasukan Yisun-shin yang sempat mundur. Go full speed ahead! Go full speed ahead! Hal ini semakin membuat Kuroshima merasa tertantang dan memutuskan untuk maju bersama pasukan yang tersisa. Di saat yang bersamaan muncul pusaran air yang ganas. That's their main fleet. Yisun-shin memerintahkan kapten untuk menaikkan bendera tanda panggilan untuk kapal-kapal lainnya. Namun usahanya digagalkan oleh penembak jitu dari kapal Kuroshima. Sampai tiba-tiba Yisun-shin memerintahkan kapal menuju pelabuhan Mokjung. Namun dari kejauhan terlihat kapal aneh milik Jepang yang diarahkan ke kapal Yisun-shin. Kapal tersebut ternyata kapal yang berisi bahan peledak. Sementara itu kapal Yisun-shin tergenang banyak air akibat pertempuran tadi, sehingga membuat laju kapal semakin lambat. Di dalam kapal aneh tersebut terdapat salah seorang tawanan Korea bernama In Jum-yong yang mencoba memberitahu bahwa kapal aneh tersebut berisi bubuk mesiu yang akan menabrakkan diri ke kapal Yisun-shin. We have to do something to stop it. In Jum-yong pun berusaha membelokkan arah kapal agar tidak menuju kapal Yisun-shin. Dari kejauhan, istri In Jum-yong yang tidak bisa berbicara melihat aksi suaminya di atas kapal tersebut. Namun In Jum-yong tiba-tiba mendapatkan serangan dari musuh. Akhirnya berkat usaha istri In Jum-yong yang berhasil membuat perwira kapten lainnya menyadari bahaya yang mengancam kapal utama dan akhirnya
Lagi-lagi strategi Kuroshima mampu dipatahkan oleh pasukan Korea. Kuroshima semakin meradang dan bergerak cepat menuju kapal Yisun-shin, sehingga terjadi tabrakan kapal keduanya. Terjadilah pertempuran jarak dekat yang begitu epik di tengah pusaran air yang semakin besar. Kapal Kuroshima mulai terpojok karena dihujani tembakan meriam oleh kapal-kapal Korea. We should request reinforcements! They are not sending. What do you think? Sampai akhirnya Kuroshima berhadapan langsung dengan Yisun-shin dan seluruh armada Jepang dikerahkan untuk menyerang Yisun-shin. Hal ini sempat membuat pasukan Yisun-shin khawatir karena kapal mereka tidak mampu bertahan lebih lama lagi setelah serangan yang bertubi-tubi. Ditambah lagi kapal Yisun-shin terjebak dalam pusaran air. We'll get you out of there! Our fleet's coming to join us! Armada Jepang terus mendekat. Dengan rasa kekhawatiran, pasukan Yisun-shin menunggu keputusan yang akan diambil oleh laksamananya. Sampai Yisun-shin mengeluarkan perintah yang mengejutkan. This is your order. Get ready for impact. Dengan arus yang berpihak kepada mereka, seluruh kapal Korea menjelma menjadi kapal kura-kura yang menghancurkan setiap kapal yang ditabraknya. So that must have been it. Ya, Jenderal Jepang terpaksa mundur dan mengakui kekalahannya. We'll retreat. Yisun-shin. Semua pasukan dan awak kapal Korea bergembira menyambut kemenangan yang luar biasa ini. Dan film pun ditutup dengan percakapan Yisun-shin dengan putranya.